Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Rugi kalau kita merasa ada makhluk yang bisa memberi, karena kita jadi bersandar kepada makhluk itu. Kalau hati kita sudah bersandar kepada makhluk, ingin diberi, ingin dihargai, udah pasti hidup kita tidak bahagia, gelisah, takut dia tidak memberi. Misal kita ingin diberi oleh makhluk, ya maaf ya hadirin, kalau kita sudah pengen diberi oleh makhluk, kita kecenderungannya kebaikan kita itu tidak ikhlas. Baik itu supaya dia jadi baik ke kita, kita baik, kita nyapa assalamualaikum om, supaya dia ngasih. Kita belai anaknya supaya dia ngasih. Jadi nyaris kalau kita sudah ngarep sesuatu dari makhluk, kalau kita berbuat baik enggak ikhlas demi agar dia jadi ngasih. Jadi tidak ikhlas. Kemudian kita pun jadi tidak nyaman, karena takut enggak ngasih. Dan ada satu lagi nih, kalau dikasih kita bisa jadi kerugian tadi, menganggap beliaulah pemberinya. Dan ada satu lagi, kalau kita berharap ke makhluk, izah kita, kehormatan kita turun. Kalau kita sudah biasa membebani atau berharap dari makhluk, ya, nah kita akan turun di hadapan makhluk yang kita harap-harapkan itu. Ini beneran hadirin. Pernah seorang cukong cerita, kerjaan cukong ini, cukong tobat ya, sebelumnya suka ngasih uang ke aparat, ke orang-orang yang di tokoh-tokoh kasih uang, tanya nomor rekeningnya, anaknya dibelikan HP, ibunya dibelikan tas, pergi ke luar negeri diongkosin. Akibatnya si pejabat ini enggak ada apa-apanya di depan tukang itu. Walaupun di kantor pangkatnya tinggi, mungkin direktur, mungkin komandan, tapi di hadapan yang suka memberinya tidak ada apa-apanya. Sama yang suka nyetop-nyetop di jalan, misal ya, walaupun badannya bagus, di sini pistol, di sini borgol, ya segala macam dipakai, tapi kalau sudah begini, sudah hancur saja, tidak ada wibawa. Makanya kerugian bagi kita kalau kita menganggap ada pemberi selain dari Allah. Padahal nikmat apapun semuanya milik Allah. Apa saja nikmat itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Kita ingin sholat khusyuk, Allah yang bisa ngasih khusyuk. Kita ingin tenang, Allah yang bisa bikin tenang. Kita ingin rezeki, cuman Allah satu-satunya pemilik rezeki. Saudara ingin jodoh, Allah lah yang menanamkan cinta, Allah yang menikahkan, Allah yang membiayai. Kita sakit, cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Apapun, nikmat ataupun musibah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau ngasih ke kita, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi sama sekali. Seluruh jin dan manusia bergabung akan mencelakakan kita, kalau Allah tidak izinkan nggak bisa celaka. Ini tubuh milik Allah, tidak jatuh sehelai rambut pun kecuali Allah yang mengizinkan. Ini Bapak tentara dinas di mana nih Pak Alfian? Di Ajenat Bangka. Ajenat perang nggak sih? Nggak perang itu mah ya, staf ya. Yang perang juga ada tidak bisa meninggal kecuali sudah waktunya. Ayah saya juga tentara, tidak meninggal di medan perang. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertempur setiap medan perang,
Tidak. Karena ajal itu Allah yang menetapkan, juga tempatnya, juga caranya. Maka ini serius sekali nih. Latihan pertama dan utama adalah latihan tidak berharap dari makhluk. Kenapa banyak ibu-ibu yang menderita? Karena berharap dari suami. Kenapa banyak murid yang kurang ikhlas? Karena berharap dari guru. Udah, jangan berharap dari makhluk, karena makhluk itu cuma jalan, bukan sumber. Pembeli sumber rezeki bukan. Karena ada perumpamaan, pembeli adalah raja. Benar tidak itu? Benar, kalau yang belinya raja. Kalau yang belinya santri ya boro-boro raja ya. Kita baik ke pembeli bukan supaya dia beli. Kita baik ke pembeli, surat Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Selesai, itu bahagia tuh. Kalau kita berbuat baik supaya orang beli, gelisah, takut tidak jadi beli. Giliran tidak jadi beli, sakit hati, karena kita udah nyuguhin. Giliran jadi beli, kita rugi, karena menganggap dia sebagai pemberi. Tapi kalau kita niatkan jadi amal soleh, orang mau beli tidak beli itu gak ada masalah, kita baik saja. Beli tidak beli terserah Allah, tapi kita baik kepada pembeli adalah niat amal soleh. Jadi beli, alhamdulillah. Tidak jadi beli, alhamdulillah, kita tidak ada ruginya. Ini santri karya di Darut Tauhid, tinggal segini santri kita kan? Santri karya bekerja di Darut Tauhid harus profesional. Supaya apa? Supaya karir bagus. Nggak usah mikirin karir. Tidak usah mikirkan karir, tidak usah mikirkan jabatan, tidak usah mikirkan bonus. Kalau itu dipikirkan pasti gelisah. Pikirkanlah bekerja itu sebagai amal soleh. Udah lakukan saja. Saudara ingin satu jabatan, ngebet ke satu jabatan, tapi Allah tidak izinkan, sampai ngejongkeng kering kerontang, gak akan dapat, gak. Gelisah, lempeng saja. Bikin konten nih, medsos, gak usah pusing, like, unlike, subscribe atau tidak, gak usah pusing. Bikin konten yang Allah sukai, sudah. Mau ada yang nonton, tidak ada yang nonton, sama Allah yang menilai, benar? Nanti kalau Allah mau kehendaki, semua yang viral itu Allah yang kehendaki. Tidak ada. Banyak yang ingin viral, enggak viral-viral, ya kan? Ada yang tidak ingin viral, malah viral. Apakah viral tanda kesuksesan? Sama sekali tidak. Sukses itu cuma satu, Allah ridho. Kalau bikin konten demi like, demi subscribe, demi follower, pasti gelisah. Coba like, oh ini masa enggak like, ini malah jempolnya kebalikin. Atau enggak apa-apa, orang jempol begini ke kita, tinggal kita aja jempol sendiri, ya. Ternyata di komentar-komentarnya tuh komentar enggak enak, jadi jengkel sendiri. Gimana supaya kita tetap tenang menghadapi komentar yang enggak enak? Ya jangan dibaca, ya. Tapi udah kebaca, ya sudahlah, nggak apa-apa. Sesuka orang mau nulis komen apa aja. Tuhan kita kan Allah, bukan komen. Betul? Oh enak hadirin. Kalau hidup kita cuman ingin ridho Allah, enggak ribet. Orang mau tahu, orang mau nggak tahu, nggak ada masalah. Allah pasti tahu.
Orang lihat, orang gak lihat, gak ada masalah sama sekali. Allah pasti lihat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Ini bahagia tuh di situ. Bahagia tuh bukan dapat piala, bahagia itu mah semu. Semu. Bahagia asli itu adalah ketika kita tidak berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah yang maha dekat, maha tahu segalanya, maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah mengecewakan. Insya Allah nanti malam kajiannya adalah tentang bahagia itu di hati. Tadi pagi iklannya sudah. Nanti malam kita bahas gimana ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia, betul? Ada yang sampai meninggalnya itu nggak nyobain bahagia. Bahkan dia ngomong bahagia itu tidak ada katanya. Saking tidak nyobainnya. Apakah naik sepeda bahagia? Jawab. Sepeda mana yang membahagiakan? Sepeda yang mahal, yang bagus, atau yang sederhana? Jawab, Pak Deden. Namanya sepeda yang paling enak tuh mereknya dimulai dari Q. Tahu mereknya? Ini sepeda yang paling bahagia tuh. Qanaah. Puas dengan apa yang Allah berikan. Karena nggak akan ada habisnya itu sepeda tuh. Udah pengen ini musim sepeda lipat kurang kecil, dilipat kekecilan. Ingat yang operasi plastik itu? Kan ada yang edik operasi plastik wajahnya. Kurang mancung dimancungin, di tulang pipi ini diamplas, leher kepanjangan dipendekin. Gimana? Gak ada habisnya. Puas, bahagia itu pada qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullah bima ata. Islam memasrahkan diri ke Allah itu bahagia. Cukup rezekinya, bukan banyak. Cukup, tiap perlu, bukan ada, cukup. Udah rajin ngaji, gagal kene lupa ya, padahal paling depan gimana yang di belakang. Oh, kata yang belakang saya ingat, jangan sumudon. Dan qanaah, puas. Puas. Oh, ada santri baru ya? Punya HP kan? Sekarang lagi dipisahkan kan? Bagaimana HP-nya, bagus atau jelek? Jawab. Kan? HP-nya bagus atau jelek? Oh, kepaksa soleh ya, alhamdulillah. Kenapa HP kita jadi jelek? Karena pengen HP yang lebih bagus. Bahagia tuh di sini. Maka sudahlah teman-teman di santri Darut Tauhid, kerjakan aja dengan niat baik, lakukan yang terbaik. Nggak usah ribet dengan karir, nggak usah ribet dengan jabatan, tidak usah ribet dengan rezeki, gaji, bonus, gak akan kemana-mana. Cuma satu yang ngebagikannya tuh Allah. Rasakan bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman, itu bahagia. Mau apa? Kita kerja keras dari pagi sampai siang sampai malam, tapi stres. Harusnya bahagia. Masalah itu tidak harus membuat kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia karena berharap dari makhluk. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair.